Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa tabi'a hudah wa ba'd. Para asatidz, para kiai, para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan, alhamdulillah saya orang Tangerang, Bu. Dan perjalanan ke sini lumayan jauh, berapa jam. Saya berangkat habis Jumatan, sampai itu jam berapa tadi? Setengah lima. Ya Allah. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya malam ini kita berkumpul. Mari sama-sama kita niatkan untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan saya hadir ke sini bisa menambah walau sedikit benih-benih keimanan yang sudah tertanam dalam hati kita semua. Iman kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tadi lihat ceramah adik ini, namanya siapa ya tadi, Bu? Newada. Orang tuanya ada di sini. Ada. Gimana itu perasaannya, Bu? Ya Allah, lihat anak kayak gini. Zaman saya kelas 6 ya. Tadi saya nanya begini, kelas 6. Saya ingat masa lalu saya di Sukabumi dulu. Saya asli Sukabumi, orang Sunda. Merantau ke Tangerang, jodoh sama orang Tangerang, KTP udah Tangerang sekarang. Dulu segini-gini nih, di suasana kampung begini. Saya ingat masa kecil dulu, pakai panggung kalau ada Isra Mi'raj, Maulid Nabi begitu. Terus ada anak-anak kecil yang disuruh maju. Dulu saya persis kayak gitu tuh, disuruh maju ceramah gitu. Subhanallah, di kemudian hari, makanya itu saya berharap Bu adik Newada mudah-mudahan kelak menjadi orang bermanfaat ya, bisa ceramah kemana-mana menyebarkan dakwah Islam yang mencerahkan insya Allah. Cuman saya mau pesan sama orang tuanya, Ibu ini nih, anak ini nih vokalnya udah bagus. Penilaian ini mah penilaian saya ya, vokalnya udah bagus, ekspresinya untuk seukuran anak segitu udah bagus, penguasaan panggungnya udah bagus, bahasa Arabnya udah pasti dilatih itu mah ya, gak mungkin pasti belajar sendiri itu mah. Tapi mau aja Bu, anak zaman sekarang mau doang, dia mau aja itu udah nilai plus. Di saat sekarang banyak anak-anak cara berpikirnya, mentalnya, cara berpikir pendek, mental strawberry. Tahu strawberry kan? Sebetulnya kalau bagi saya bukan mental strawberry, mental telepon. Telepon itu kan kalau dipencet dikit langsung dia mah muncrat begitu. Itu anak-anak zaman sekarang mental telepon. Diomelin dikit langsung marah-marah. Cepat baper, bahasa orang zaman sekarang lah. Ngerasa nggak Bu punya anak kalau dikasih nasihat? Dikasih nasihat, zaman kita makan dulu, jangankan dikasih nasihat, digampar aja gitu terima, iya nggak? Coba Ibu coba zaman sekarang, diceramahin balik itu. Inilah orang tua yang durhaka kepada anak. Lihatlah dia scroll Instagram, dicari ceramah Ustaz, ini menceramahin orang anak zaman sekarang gitu. Ini punya bakat nih anak ini. Yakin saya, feeling saya punya bakat. Asal satu ya Bu, pesan saya, hindarkan anak itu dari handphone. Udah gak bakal bisa. Kalau anak main HP sekarang, karena HP sekarang dengan HP zaman kita dulu, apalagi zaman bapak-bapak ini, beda sekali isinya. Bener gak Pak? Zaman kita HP Asia yang magnitude itu, lah itu buat telepon doang. Anak zaman sekarang mau nyari apa di handphone sekarang? Mau nyari apa? Mau nyari semuanya, maksiat isinya di situ semua. Iya kan? Memang tergantung yang gunain sebetulnya handphone itu. Saran saya, hindarkan anak itu dari handphone, masukin ke pesantren. Nanti kalau bisa punya kesempatan belajar ke Mesir, ditambah ilmunya. Soalnya zaman sekarang mah banyak dai-dai modal ngomong doang, pintar ngomong doang, isinya mah kagak ada. Itu fakta Bu. 1 jam mau, makanya saya nggak mau ini selama 1 jam ke depan hanya sebatas menyampaikan hal-hal yang udah diketahui secara umum. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting dalam agama, tapi sering dilupakan oleh orang-orang muslim di luar sana.
Mudah-mudahan nanti bermanfaat apa yang saya ulas ya. Itu pesan saya Bu ke orang tuanya. Nanti kalau ada waktu selesai saya ceramah, suruh hadap saya, anaknya semua saya kasih uang jajan. Newada nanti mana newadanya orang ini? Ada mana? Main HP jangan-jangan. Kalau dibilangin, bahwa dibilangin udah main HP. Duh, hindarin Bu, bahaya itu. Bahaya, dikontrol. Saya ini ngurus pesantren sekitar mungkin setahun yang lalu. Saya masih ingat ada bapak-bapak dia keliling nyari pesantren di daerah kami, di daerah Rajegi. Sampailah di pesantren kami. Waktu itu lagi COVID. Singgah di rumah kami, kemudian saya tanya, Bapak nyari siapa? Saya nyari pesantren Pak Ustaz. Loh emang pesantren yang di sana kan banyak Pak? Iya, saya udah keliling kemana-mana, udah kesini, udah kesana, tapi nggak ada. Ya kok nggak ada? Iya. Emang anak Bapak pindahan dari mana? Saya tanya begitu. Bukan pindahan Pak Ustaz, anak saya masih SD, kelas 2 SD, ya. Kelas 2 SD mau ngapain masuk pesantren? Kelas 2 SD mau waktunya main, bukan waktunya mondok. Ini kalau bisa anak-anak zaman sekarang emang kadang-kadang di sebagian orang tua ada tipe-tipe anak yang sejak kecil itu udah disuruh belajar serius. Kalau bisa mah jangan Bu. Anak-anak itu kalau udah belajar serius sejak kecil, waktu gedenya suka main-main. Nah tanya bapak-bapak ini, saya bapak-bapak ini mainnya udah puas Bu. Saya nih terus terang aja, waktu saya remaja main saya udah puas. Cuman alhamdulillah kalau main perempuan sih enggak, sampai sekarang enggak pernah. Godaannya kadang-kadang kalau udah begini itu suka ada yang bisik-bisikin, Ustaz mau nggak biar kesini terus kita cariin yang santri. Ada. Alhamdulillah saya nggak pernah tergoda saya. Mau nawarin anaknya ya, sorry. Jadi Bu, aduh tadi ngomong apa lagi? Kalau begini yang saya. Ngomong apa tadi? Anak-anak, kalau bisa emang waktu kecil itu waktunya main. Cuman kalau bisa, kalau udah urusan handphone singkirin dulu. Main dalam arti yang luas ya, jangan banyak ditekan. Kalau masa kecil mainnya puas, nanti ketika dewasa belajarnya serius, hidupnya serius. Kalau dibalik, ternyata ada penelitian. Saya pernah diskusi dengan salah satu dosen di UI. Penelitian yang unik. Siswa-siswa yang dulunya religius, yang pakaiannya rapi-rapi, menghafal Quran, pergi ke masjid, ketika dewasa itu ternyata lebih bandel, lebih badung gitu loh, ketimbang siswa-siswa yang dulunya emang bandel. Memang Allah sendiri, Allah ini yang menciptakan kita, sebelum akil balik Allah nggak nyuruh kita apa-apa. Mau ngapain aja bebas anak kecil itu. Anak kecil sebelum akil balik, sholat nggak sholat, dia ngelakuin apapun nggak dihitung dosa. Allah yang nyiptain dia aja nggak nyuruh dia apa-apa. Ya dilatih, perlu dilatih sholat, dilatih berbakti, diajarin akhlak dasar-dasar perlu. Tapi jangan kebanyakan puyeng. Yang ada nantinya itu waktu gedenya meluapkan dia. Masa kecil yang kurang bahagia itu akhirnya main-main hidupnya. Saya alhamdulillah puas waktu main di kampung dulu, karena saya hidup di kampung di Sukabumi. Main puas. Ketika dewasa, saya mondok pun kemauan saya, bukan karena paksaan orang tua. Jangan dibalik Bu. Anak udah masih kecil disuruh ini, disuruh itu, harus menghafal ini, menghafal itu, pelan-pelan aja. Nanti belajar seriusnya bukan sekarang, nanti kalau udah agak gede dikit. Alhamdulillah, dan ternyata secara psikologis begitu. Kalau kita lihat Allah saja tidak menyuruh apapun, ya kita sebagai orang tua harusnya juga menyeimbangkan. Jangan terlalu anak itu ditekan, tapi juga jangan terlalu dibiarkan. Terutama masalah handphone itu. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan adiknya Wadah ini jadi orang yang bermanfaat nanti ya. Alhamdulillah. Ibu, ini peci saya nih. Peci merek Auli, harganya 120.000 doang. Baju saya baju kemeja biasa, harganya istri saya sering beliin, saya nggak tahu.
Saya baca berita pernah Gus Baha itu ke Korea, peci sama kemejanya itu dihargai 60 juta. Pernah baca berita itu enggak? Dilelang buat pembangunan apa? Masjid atau apa? Lupa saya itu. Gus Baha itu, tahu Gus Baha kan? Pecinya, bajunya dilelang 60 juta kalau dirupiahkan. Mungkin kurang, mungkin lebih dari itu. Tapi puluhan juta. Padahal mungkin bajunya Gus Baha itu waktu beli di toko, ya mungkin nggak jauh beda sama baju-baju kita. 200.000 balik gitu kan. Tahu nggak Bu, kenapa itu baju menjadi bernilai? Kalau saya, orang selevel saya, mungkin orang nggak peduli amat, alah peci biasa doang ini. Kalau Gus Baha kan orang istimewa. Oh pecinya bukan peci sembarangan, apalagi orang Indonesia mah demen yang namanya berkah-berkah itu. Siapa tahu kalau saya megang peci Gus Baha, saya bisa alim kayak beliau. Kan gitu orang Indonesia mah kadang-kadang. Oh kenapa Bu? Itu bisa bernilai, berharga, fantastis begitu. Jawabannya bukan karena bahan, bukan karena soal kualitas, tapi karena itu peci baju dinisbatkan kepada sosok yang mulia dan istimewa. Jadi ikutan istimewa, bener nggak? Nah, maksudnya apa? Kita ini yang banyak dosa ini, meskipun kita ini merasa banyak dosa, banyak lalai, banyak terdampak dalam kemaksiatan, amal ibadah kita sedikit, maksiat kita banyak, bener nggak Bu itu? Nah, akui aja lah. Kalau ditimbang-timbang amal soleh kita ini, coba aja Bu, dari mulai kita bangun subuh, kemudian sholat lagi, apa benar sholat kita itu sepenuhnya mengingat Allah? Separuh mengingat hutang, separuh mengingat keluarga, separuh mengingat anak. Kadang-kadang jemuran aja kita ingat, bener kan? Gosokan belum kelar-kelar di sholat kita ingat kok itu fakta itu. Emang ada ibadah kita, termasuk saya Bu, jangan dikira-kira Ustadz emang merasa lebih baik, enggak sama sekali saya. Emang beda takdir aja, saya ditakdirkan penceramah, ya udah dapat tugas untuk menceramahi orang. Kadang-kadang saya juga merasa itu ceramah buat saya sebetulnya. Artinya kita ini sebagai hamba, ibu-ibu semuanya perlu merasa bahwa diri kita, amal soleh kita itu sedikit dan kurang. Kalau kita sudah merasa itu, berbahagialah. Karena itulah sebetulnya salah satu fungsi dan kehadiran agama turun ke dunia. Menjadikan kita sadar bahwa kita semua adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya hamba kata beliau tadi, labil kalamu, merasa gak punya kepemilikan, merasa ini sholat hasil jerih payah kamu, sholat ini bukan Allah yang ngasih kemudahan saya sholat. Kamu merasa sedekah-sedekah kamu yang banyak ini tuh hasil kerja kamu, oh bukan, Allah yang ngasih kemudahan saya sedekah. Ngerasa datang ke sini ini karena saya ini di saat orang-orang mencari hiburan, saya duduk bersama orang-orang taat, ngerasa itu hasil usaha. Oh bukan, memang Allah ngasih kemudahan aja buat saya. Allah ngasih karunia dan nikmat buat saya. Yang lain mungkin belum. Tanpa harus menilai yang ono hina, yang kita mulia, enggak. Hamba tuh enggak begitu. Yang menarik adalah dalam Al-Quran seperti disebut oleh beliau tadi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun disebut dengan ungkapan abdina, hamba kami, hamba kami. Dinisbatannya ke siapa itu? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baju yang murah kalau dinisbatkan ke sosok istimewa ikutan mahal tuh. Kita manusia ini yang lemah tak berdaya, banyak dosa ini, kita diakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan imam kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ayat dalam Al-Quran itu sering dikutip sama mubalik. Bunyi ayatnya itu begini: kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dan seterusnya. Kalian adalah umat terbaik. Al-Quran menyebut kita umat terbaik. Sebagian orang memahami kita ini jadi umat terbaik alasannya karena ayat selanjutnya itu.
amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ada sebagian mubalig bilang, bapak-bapak sekalian, lihat Al-Quran menyebut kita sebagai sebaik-baiknya umat, tapi dengan syarat amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Itu penjelasan kurang tepat, Pak. Kita ini menjadi umat terbaik bukan karena amal perbuatan kita itu. Kita menjadi umat terbaik karena kita dimuliakan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Itu gara-gara itu tuh, gara-gara itu doang. Gara-gara kita dinisbatkan kepada sosok mulia, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Thaqalain, Afdalul Khalqi 'alal Itlaq, sebaik-baiknya makhluk. Makanya kita ngikut kebagian kecipratan bahasanya, mah. Bukan karena amal soleh kita, bukan. Jangan ngerasa Anda sebagai umat terbaik karena begini, enggak. Semata-mata karena Anda dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Anda mendapatkan kemuliaan itu. Bersyukurlah kita semua menjadi Pertama kita bersyukur menjadi manusia dulu. Karena bisa saja Allah menjadikan kita benda mati jadi pohon, bisa saja. Kita ditakdirkan sebagai manusia, dan dengan kemanusiaan itu kita bisa menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak kita diberikan kemuliaan kalau kita wafat dengan keimanan, dengan surga yang abadi tanpa akhir bersama kekasihnya yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bersyukur sebagai muslim. Tapi kalau muslim doang, semua pengikut Nabi terdahulu juga muslim. Nabi Isa itu muslim, pengikutnya muslim. Nabi Nuh, Nabi Adam, semua Nabi itu muslim. Tapi yang spesial dari kita apa? Yang patut kita syukuri apa? Kita menjadi muslim, pengikut imamnya para Nabi. Bukan hanya Nabi, imamnya para Nabi. Apa buktinya kalau beliau imamnya para Nabi? Dalam peristiwa Isra Mi'raj, bukti paling nyata bahwa beliau adalah imamnya para nabi. Beliau mengimami sholat semua nabi di Baitul Maqdis, di bumi itu. Artinya itu indikasi bahwa beliau adalah imam makhluk di muka bumi. Kan makhluk paling mulia itu para nabi. Beliau imamnya para nabi, berarti beliaulah sosok yang paling dimuliakan di muka bumi ini. Naik ke langit, disambut sama semua penduduk langit. Penduduk langit, para malaikat menyambut dan mengimami mereka juga. Sampai di satu tempat namanya Sidratul Muntaha. Itu tempat yang dalam banyak riwayat disebutkan tidak pernah didiami oleh makhluk, tidak pernah ada malaikat, tidak pernah ada nabi di sana. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya dan yang terakhir yang menghinggapi tempat, yang datang ke tempat itu sebagai bentuk keistimewaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu menjadi bukti bahwa beliau bukan hanya menjadi imam di bumi, tapi juga menjadi imam di langit. Dengan begitu beliaulah sebaik-baiknya makhluk. Kalau kita mau dimuliakan oleh Allah, berarti kuncinya sangat sederhana itu. Kalau Anda mau wafat sebagai muslim, mendapatkan kemuliaan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuncinya adalah mendekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai umatnya pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, ini kita beginian ini bikin acara beginian ini, suka ada yang bilang gak ada di zaman Nabi. Ngapain? Gak ada acara beginian ini. Nabi gak pernah nyontohin. Acara maulid, orang ngumpul-ngumpul, nyanyi-nyanyi, baca barzanji, gak ada itu di zaman Nabi itu. Gak ada dalilnya, gak ada dalilnya. Mana dalilnya? Kalau ada maulid, Isra Mi'raj, ada lagi apa orang Nisfu Sya'ban, tahlilan, haul, macam-macam lah itu. Saya sekarang mau bawa dalilnya sangat pendek. Dan itu ada di Quran, tapi orang gak pada ngeh itu. Kita yang ngumpul kayak gini nih, mengadakan Isra Mi'raj kah, mengadakan maulid Nabi kah, hari raya besar Islam lah, pokoknya intinya. Tahu nggak dalilnya di Quran di mana? Perhatikan di surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ketika berbicara tentang Nabi Musa alaihissalam, walaqad arsalna Musa biayatina, sungguh kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda, dengan bukti-bukti dari kami. Ada yang mukjizat. Nabi Musa diutus
dengan mukjizat. Mukjizatnya banyak. Di antara yang terkenal, beliau bisa membelah lautan. Saya hidup di Mesir, di negeri yang dulu pernah beliau tempati, Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel, bersama para penyihir. Jadi saya ini hidup di negaranya para penyihir. Tapi yang bikin saya heran apa coba? Orang Mesir yang dulu sejarahnya itu menampung ahli sihir, kan dibaca di Quran itu ada bagaimana Nabi Musa bertarung dengan para penyihir. Saya menyaksikan orang Mesir itu nggak sedramatis orang Indonesia kalau bicara sihir. Saya nggak tahu kalau di sini nih, anak sakit dikit, ngerengek, dibawa ke puskesmas, dibawa ke dokter, sehat bu, nggak ada apa-apa, wah langsung itu, pikiran udah kemana-mana itu. Ada yang nempelin jin dari utara lah, inilah semuanya. Santet telur, dikit-dikit. Orang Indonesia ini kadang-kadang di sebagian masyarakat masih percaya begituan. Saya di Al-Azhar dulu waktu kuliah, ada satu kitab sucinya para penyihir, itu biasanya tergeletak dijual. Judul kitabnya itu Syamsul Ma'arifil Kubro. Jangan dibaca ya, sebagai pengetahuan aja ini mah. Syamsul Ma'arifil Kubro itu kitab sucinya para penyihir. Ada di kampus, di toko buku dekat kampus saya lihat biasa aja. Kali gitu misalnya ada orang, kalau orang Indonesia kan nggak begitu, jangan disentuh, takut kamu kualat. Enggak, biasa aja. Pergi ke kuburan, di sana itu menarik bu. Jadi kuburan-kuburan sampingan sama rumah warga. Malam-malam anak-anaknya main-main biasa aja tuh. Gak ada yang namanya pocong, kunti, kuyang, suster ngesot, suster bolong, kolor hijau, babi ngepet. Apa coba itu? Dari mana itu? Dari mana akidah kayak begitu itu? Itu dongeng. Dongeng yang diminta dari kita percaya dengan makhluk gaib yang dikabarkan oleh Quran. Al-Quran bicara tentang jin, wajib percaya. Itu Isra Mi'raj ini, kalau nyeritain novel, kalau cerita Nabi naik ke langit ini sumbernya adalah novel atau cerita masyarakat, kita boleh tidak percaya. Tapi ini dikabarkan oleh Al-Quran yang sudah terbukti sebagai kitab yang tidak biasa. Itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita percaya, bukan dongeng. Sementara yang dibikin-bikin sama orang Indonesia itu, ya sebenarnya sihir itu ada bu, sihir itu ada. Cuman nggak sedramatis yang suka dibayangin sama kita ini. Karena saya hidup di Sukabumi, di kampung. Saya hidup di tengah masyarakat yang masih percaya, sampai detik ini percaya begituan itu. Setelah saya kuliah, pandangan saya jauh berbeda. Nah ini bukti. Ini bukti bahwa ilmu itu bisa mengubah cara berpikir, mengubah mental, mengubah keimanan hatta, mempertebal keimanan. Makanya tadi si ceramahnya Ade itu bagus itu. Kalau misalnya mau dunia, apa kan tadi? Ibu ngerti nggak sih ceramahnya itu tadi? Kita nyuruh ngaji. Yang mau dunia cari ilmu, yang mau akhirat carinya ilmu, pakai ilmu. Yang mau dua-duanya dengan ilmu juga, kan begitu intinya. Itu benar bu. Saya setelah selesai kuliah, pandangan saya jauh berbeda dengan orang-orang di kampung saya. Tetap menghormati, tapi ternyata itu banyak nggak benernya, banyak dongengnya. Baik, kita kembali kepada Nabi Musa alaihissalam yang hidup dengan para penyihir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa dengan bukti-bukti, dengan mukjizat-mukjizat. Tugasnya apa? 2 diantaranya. Dalam ayat itu disebutkan 2. Walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dzakirhum bi ayyamillah. Keluarkan kaummu dari kegelapan menuju cahaya, artinya beri mereka hidayah, beri mereka petunjuk. Tugas para nabi itu dari dulu begitu. Umatnya gelap, mereka menjadi penerang. Tugasnya para nabi sepanjang sejarah itu begitu, memberikan penerangan dan petunjuk kepada umatnya yang hidup dalam kegelapan. Yang kedua, wadzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka tentang hari-hari Allah. Maksudnya hari-hari Allah gimana? Hari-hari di mana Allah menunjukkan kemahakuasaannya kepada makhluk-makhluknya.
Saya ulangi Bu, itu terjemahannya ya. Yang suka bilang nggak ada dalilnya, merayakan Isra Mi'raj, merayakan Maulid, merayakan apa, nggak ada dalilnya. Al-Quran bilang nyuruh Nabi Musa, Allah nyuruh Nabi Musa. Ya kalau seandainya ini terlarang, nggak mungkin disuruh ke nabinya dong, ya kan? Allah nyuruh Nabi Musa, tolong peringatkan. Tolong apa? Peringatkan mereka, kaummu itu, tentang hari-hari di mana Allah menunjukkan kemahakuasaannya. Berarti kalau begitu, memperingati hari-hari besar di mana Allah menampakkan kekuasaannya kepada makhluk bukan sesuatu yang terlarang, bodoh. Iya kan? Kalau seandainya itu terlarang, mustahil Allah memerintahkan nabinya. Ya masa Nabi disuruh berbuat dosa? Masa Nabi disuruh berbuat bid'ah? Kan begitu. Nabi Musa disuruh oleh Allah apa? Peringatkan kaummu tentang hari-hari di mana Allah menunjukkan rahmatnya, kekuasaannya, kemahamutmakan kehendaknya dan seterusnya. Saya mau nanya sekarang, kita ini ngadain beginian coba memperingati apa? Memperingati hari di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kemuliaan dan tampak pada kehidupan beliau kemahakuasaan Allah yang sangat nyata itu. Gak ada manusia normal bisa kayak begitu. Sama Allah ditampakkan itu sebagai bukti bahwa beliau bukan manusia biasa. Beliau adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita memperingati hari-hari besar, Maulid Nabi termasuk. Maulid Nabi termasuk atau enggak itu? Ya kalau Nabi nggak hadir kita nggak bakal bisa baca Quran, hidup kita gelap sudah. Memperingati Maulid Nabi, memperingati hari di mana Allah menampakkan kekuasaannya dan itu sesuai dengan Al-Quran. Siapa yang bilang bid'ah? Ya tapi kan zaman Nabi kagak ada. Ya emang kagak, banyak hal zaman Nabi kagak ada Bu. Ibu baca Quran nyadar nggak selama ini bahwa Quran itu nggak ada di zaman Nabi? Mushaf Quran yang ada tulisan-tulisannya, yang ada titiknya itu di zaman Nabi itu nggak ada Bu. Jangan bayangkan sahabat waktu ngaji sama Nabi pakai mushaf kayak gini, abatasa begitu, kagak ada. Di zaman Nabi Quran yang mushaf itu, bukan Qurannya, mushafnya maksud saya. Mushaf itu nggak ada di zaman Nabi. Tapi apa ada orang muslim yang berakal sehat yang bilang bahwa diharamkan menggunakan mushaf dengan alasan mushaf tidak ada di zaman Nabi? Ada yang bilang kayak gitu? Nggak ada. Yang waras sih nggak ada. Yang agak rada-rada mungkin bisa aja bilang kayak gitu. Ya buktinya orang-orang yang suka membidah-bidahkan amaliyah dan perbuatan kita itu pakai mushaf juga. Nabi nggak pakai mushaf. Nabi nggak pakai mushaf. Terus kalau khotbah Jumatnya bahasa Indonesia dia. Nabi kan bahasa Arab. Mana ada khotbah bahasa Indonesia zaman Nabi? Emang banyak, Bapak, sesuatu yang zaman Nabi kagak ada, terus kita amalin sekarang. Salah apa enggak? Tergantung. Sesuatu yang tidak diamalkan oleh Nabi itu boleh jadi memang terlarang, boleh jadi tidak beliau lakukan, tapi sebetulnya diperbolehkan. Bagaimana ngukurnya Ustaz? Yang ini terlarang, ini nggak boleh. Begini ukurannya Bu, dilihat. Kalau ada sesuatu yang baru dalam agama, dilihat ada dasarnya atau enggak dalam agama kita. Bukan soal ada prakteknya. Yang dilihat bukan prakteknya, tapi dasarnya ada atau enggak. Saya tadi bilang, kita ini ngumpul kayak begini, coba ngapain? Satu, kita memperingati peristiwa besar di mana kemahakuasaan Allah tampak pada kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ada dasarnya nggak di Quran itu? Ya tadi ayat yang saya sebut itu dasarnya jelas itu. Oke, di samping kita memperingati, kita bersedekah sama orang-orang. Sedekah ada dasarnya nggak boleh Quran? Ada. Apa coba yang terlarang? Saya heran kalau ada yang bilang terlarang. Apa yang terlarang? Pakai speaker. Ini hanya wasilah doang, menyampaikan suara. Oh buktinya di masjid juga kita kalau sholat pakai speaker nggak ada masalah tuh. Orang-orang yang suka membidah-bidahkan juga pada pakai speaker, nggak ada yang terlarang. Ini hal baru prakteknya, tapi dasarnya ada dalam agama. Memperingati Maulid, ngapain itu? Memperingati Maulid
kita itu berusaha memperkenalkan Nabi Muhammad kepada umatnya, memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat banyak orang tidak mengagungkan beliau, muji Nabi ada dasarnya nggak di Quran tuh? Yang pertama kali muji Nabi itu siapa coba? Yang pertama kali mencontohkan memuji Nabi Muhammad itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala yang memuji Nabi Muhammad. Jadi kalau kita ngumpul-ngumpul muji Nabi Muhammad, ada dasarnya di Quran, meskipun prakteknya di zaman sahabat nggak ada kayak kita kayak gitu. Tapi bukan berarti terlarang. Sesuatu yang terlarang Nabi nggak melakukan nih, dan itu terlarang. Itu bisa dikatakan terlarang kalau ada dalil keharamannya. Pernah nemu hadis, jangan pernah merayakan hari kelahiranku, sesungguhnya orang yang merayakan hari kelahiranku dia adalah musyrik, masuk neraka bersama Abu Jahal. Ada? Ada dalil kayak begitu? Gak ada. Kalau gak ada jangan dilarang-larang, jangan suka melarang-larang orang. Iya kan? Sesuatu yang terlarang itu harus ada dalilnya. Tidak boleh kita beralasan hanya karena Nabi Muhammad tidak melakukan, sahabat tidak melakukan. Saya kemarin sekitar beberapa minggu yang lalu ada Syekh dari Al-Azhar, guru kami di Al-Azhar datang mengisi seminar, saya penerjemahnya. Ini mah kata beliau bukan kata saya. Ada orang saking bodohnya itu masalah agama, dia bilang apa coba? Waktu ziarah ke makam Nabi, dia mikir, Nabi kan gak pernah ziarah ke makamnya katanya. Ngapain saya ziarah? Astagfirullahaladzim. Hanya karena Nabi, dia bilang, pokoknya Nabi kan gak pernah ziarah ke makamnya. Ngapain saya ziarah? Tuhan buat seluruh itu juga bayangkan. Melarang orang ziarah dengan alasan apa? Nabi gak mencontohkan. Nabi itu ziarah kubur ke Baqi. Bahkan di sebagian riwayat disebutkan hampir tiap hari Nabi itu ziarah kubur. Dan ada hadisnya juga yang bilang, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Silakan kamu ziarah kubur. Dulu aku melarang. Memang dulunya ada konteks pelarangan dengan beberapa alasan, tapi setelah itu dinasah, kemudian dikatakan, Nabi katakan silakan ziarah kubur. Ziarah kubur itu sebetulnya sebagian orang juga nggak permasalahkan ziarah kubur. Cuma kalau kita udah megang-megang kuburan, udah nyium-nyium kuburan, disangkanya kita nyembah kuburan itu, Bu. Sama sebagian orang itu. Ada muslim yang nyembah wali. Ada nggak, Bu? Ibu kalau mau ziarah Wali Songo atau ziarah ke, saya di Tangerang tuh ada seorang wali besar, Abah Uci, tahu Abah Uci nggak? Itu Abu Jahal nggak pernah sepi makamnya. Dulu waktu di Mesir saya dekat rumah saya sama Sayyidina Husain. Sayyidina Husain siapanya Nabi, Bu? Sayyidina Husain siapanya Nabi? Cucu Nabi. Dari siapa? Dari Ali bin Abi Thalib. Istrinya siapa? Fatimah. Anak Nabi ada berapa? Kan? Tuh. Penting makanya acara beginian ini, supaya ngasih tahu beginian itu yang dasar-dasar pada kagak tahu. Istri Nabi ada berapa? Dan siapa? Padahal itu ibu kita. Ya kan, Quran bilang istri-istri Nabi itu ummahatul mu'minin. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhu. Azwajuhu ummahatuhu. Istri-istri Nabi itu ibu kita, ibu orang beriman. Kita nggak kenal sama ibu kita. Kalau ada anak nggak kenal sama ibunya, berarti sama dengan anak durhaka. Ibu nggak kenal berarti ibu durhaka, kan? Gak kenal sama orang tuanya sama sekali. Ya orang tua spiritual, bukan orang tua biologis. Karena Nabi juga dalam riwayat lain menyebutkan, ana minkum bimanzilatil walid li waladihi. Aku ini bagi kalian seperti ayah. Beliau menyebut dirinya sebagai ayah, istri-istrinya disebut sebagai ibu. Makanya kita kalau kita masuk alam akhirat, Pak, insya Allah gak usah cemas, selama wafat dengan keimanan, banyak yang nungguin kita itu. Soalnya nggak ada ibu tega anaknya masuk neraka, ya kan? Coba masuk ke sini ada Sayyidah Khadijah. Assalamualaikum ya Sayyidah Khadijah.
Assalamualaikum. Ada Sayyidah Aisyah, ada Ummu Salamah, ada Juwairiyah, Ummu Habibah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istrinya. Itu ibu kita yang menanti kita. Udah pasti sayang sama anak, gak mau anaknya masuk neraka. Makanya dijaga ini hati. Jangan sampai kita wafat dengan melepaskan keimanan. Sebesar apapun dosa, sebesar apapun kemaksiatan, selama dalam hati ada benih keimanan, itulah yang bisa memberikan keselamatan di hari kemudian. Jangan sampai putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bisa mengampuni. Di riwayat yang populer 99 nyawa ditumpaskan, satu orang pernah bunuh 99 nyawa, kemudian dia putus asa mau bunuh yang ke-100, masih bisa diampuni. Orang bunuh 100 nyawa asalkan pertobatan yang jujur. Allah Ghafur, Rahim, Rahman. Dan Nabi Muhammad di kuburannya sekarang, Nabi Muhammad itu buat kita saking sayangnya sama anak-anaknya, kan kita disebutnya seperti anak, beliau seperti ayah. Tu'radu alayya amalukum, amal perbuatan kalian itu diperlihatkan kepada kita. Beginian ini Nabi Muhammad tahu, Bu. Berdasarkan hadis, Nabi Muhammad itu diperlihatkan kepadanya amal kebaik, amal-amal umatnya. Fama ra'aitu min khairin, yang aku lihat baik, hamidullah, aku memuji Allah, alhamdulillah masih ada umatku yang bersedekah, alhamdulillah umatku menjalankan sholat, alhamdulillah, memuji Allah. Beliau di alam barzahnya. Wa ma ra'aitu min syarrin, tapi kalau yang aku lihat jelek, buruk, maksiat, dosa, ada anak-anak durhaka, ada orang tua gak bertanggung jawab, ada pejabat korup 3 triliun lagi di sebuah negara. Itu ada itu. Tahu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad apa? Istaghfartullaha lakum, aku memintakan ampunan kepada Allah untuk kalian. Kira-kira kalau Nabi istighfar ditolak ya istighfarnya? Mustahil. Tapi ingat ya, yang Nabi istighfar ini nih gak termasuk dosa-dosa yang menyangkut hak sesama manusia. Korupsi itu, korupsi, maling, korupsi, ya termasuk ngibahin orang tuh sebetulnya. Kan dosa sesama hak manusia. Nabi beristighfar, Nabi memberikan syafaat, tidak berarti menafikan keadilan kelak, bahwa orang yang dizolimi akan diberikan balasan yang tuntas, bahwa orang yang berlaku zalim akan tetap dimintai pertanggungjawaban. Nabi memintakan ampunan buat kita menyangkut dosa-dosa kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dosa sesama anak cucu Adam, sesama hak manusia, tidak akan pernah tuntas walau haji 50 kali. Itu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau bisa Pak, dosa-dosa begituan dihindari. Terutama dari handphone. Sekarang udah zaman orang handphone isinya gibahan semua. Iya kan? Broadcast ke WhatsApp, broadcast ke sana, ternyata berita bohong. Zaman sekarang tuh. Betapa saya sebelum ke sini dengar ceramah salah satu ustaz, nggak tahu ustaz beneran atau enggak itu. Soalnya saya perheran-herannya ya, ada ustaz kagak tahu hukum mencaci maki sesama muslim. Jadi ceritanya itu begini, ada dialog itu tadi itu, debat antara dua orang ustaz itu, saya dengar itu di mobil itu. Jadi salah satu YouTuber kerjaannya suka nyoreng-nyoreng wajah ulama. Ada kan Pak, tahu nggak sih Pak itu? YouTuber yang kerjaannya menghujat ulama itu, isinya tuh hujatan semuanya. Kagak ada malu-malunya itu orang. Astagfirullahaladzim. Wajah Habib Umar, wajah Abah Uci, Abah Guru Sekumpul yang kalau haulan tuh mengumpulkan bisa 6 juta orang. Abah Guru Sekumpul yang kemarin bulan Desember haulan. Coba lihat ke Banjarmasin itu, lihat Abah Guru Sekumpul. Apa amalannya? Saya heran itu. Coba lihat wali Allah itu. Walaupun sudah meninggal bisa menghidupi banyak orang. Saya dengar dari orang-orang Banjarmasin, Abah Guru Sekumpul itu waktu haulannya beliau, orang-orang Banjarmasin itu berlomba-lomba sedekah. Yang punya warung makanannya sebagian digratisin, yang punya jasa pijat pijitin orang, yang punya duren makan duren gratis.
Yang punya bengkel mobil, bengkel gratis. Yang punya rumah penginapan, dibukain rumahnya. Yang mau nginap silakan menginap. Hotel penuh semuanya. Beliaunya udah nggak ada. Tapi menghidupkan jutaan orang di hari wafatnya beliau itu, wali. Sama dia dicoreng-coreng juga sama YouTuber ini nih. Astagfirullahaladzim. Kemudian ada ustaz di sampingnya tuh, ada ustaz di sampingnya. Dia yang YouTuber ini ditanya, Mas, itu kan nggak boleh. Emang ada ya dalilnya dari Al-Quran nyoreng-nyoreng wajah ulama, mencaci maki ulama, bilang sontoloyo, bilang bodoh, goblok kayak gitu? Emang ada ya dalilnya di Quran atau di hadis yang membolehkan kita ngomong kayak gitu? Emang ada? Diam dia bilang. Saya kira emang gak bakal bisa jawab dia. Ya kan tanya kayak begitu, emang itu jelas haram. Ustadznya bilang apa coba? Ustadz di sampingnya itu, Ustadznya dia itu bilang, al aslu fil muamalah al ibahah. Hukum asal dari muamalah dengan sesama manusia itu boleh. Jadi bagi dia boleh-boleh aja. Kita mencaci maki, menghina, menghujat ulama, bagi dia itu boleh-boleh aja. Dengan alasan apa katanya? Hukum asal dari muamalah itu boleh. Seumur-umur saya belajar usul fikih, gak pernah dengar kaidah kayak gitu. Al aslu fil asya al ibahah, betul. Hukum asal segala sesuatu itu boleh. Tapi kalau sudah ada dalil yang mengharamkan, gak boleh lagi. Jelas itu. Kita makan seblak, Bu. Zaman Nabi gak ada seblak. Kalau nanya, Ustaz, hukum makan seblak apa? Al aslu fil asya al ibahah. Hukum asal segala sesuatu boleh. Ada dalil keharaman seblak atau enggak? Kagak ada, ya boleh berarti. Tapi kalau sesuatu sudah dilarang, dijelaskan dalil keharamannya oleh agama, ya nggak jadi boleh lagi. Hadis yang populer, sedemikian masyhurnya, Nabi bilang, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Hadis sahih itu. Mencaci maki sesama muslim itu kefasikan. Artinya apa? Gak boleh mencaci. Jangankan ulama, muslim yang punya kehormatan di sisi Allah, yang dalam satu riwayat disebutkan kehormatannya melampaui kehormatan Ka'bah. Itu Ka'bah kalau bisa diludahin, Bu, kalau ada orang tawaf meludahin Ka'bah, respon ibu gimana? Dilempari batu lah. Marah kan? Sedunia dirobek gitu kain Ka'bah, marah kan? Nabi bilang kehormatan seorang muslim lebih mahal ketimbang Ka'bah. Asyaddu hormatan minal Ka'bah, a'zam hormatan minal Ka'bah. Kehormatan muslim yang dalam hatinya ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, walaupun dia ahli maksiat. Ahli maksiat itu gak bisa sama dengan orang-orang taat derajatnya, tapi kemuslimannya, imannya itu mahal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak boleh kita mencaci maki muslim, gak boleh mencaci maki muslim, apalagi ahli agama Islam, ulama itu. Kok bisa Ustaz gak tahu? Kok bisa? Saya heran itu. Kok bisa ada Ustaz membolehkan mencaci maki itu kayak mana? Dari mana itu? Dengan kaidah-kaidah yang dia karang sendiri. Astagfirullah, lihat zaman sekarang, hati-hati nyari Ustaz. Belajar sekarang kalau dengar ceramah, ini Ustaz dari mana asal muasalnya? Belajar agama dari siapa dia? Apa keahlian dia? Pernah gak ibu kalau dengar ceramah kayak begitu? Jarang orang zaman sekarang, yang penting masuk dengan selera gua, ya udah. Kan begitu. Padahal itu menyangkut sesuatu yang akan kita bawa sampai akhirat. Kita pergi ke dokter, dicari ini dokter gelarnya apa? Ya kan? Bagaimana testimoni para pasiennya? Dilihat ratingnya di Google. Wah, ratingnya bagus nih, langsung dong. Tapi kalau nyari ustadz, nyari ahli agama, kadang-kadang orang nggak mikir kayak begitu. Yang penting sesuai dengan selera, ya udah selesai. Itu fitnah akhir zaman. Banyak orang-orang, kata Nabi SAW ketika bicara dengan sahabat-sahabatnya, innakum asbahtum fi zaman, kalian wahai para sahabat berada pada zaman qalilun khutoba'uhu kathirun fuqaha'uhu. Kalian itu hidup pada zaman di mana ahli agamanya banyak, sementara pengkhotbahnya sedikit. Yang suka ceramah di zaman sahabat Nabi dikit, yang suka ngomong itu dikit, tapi ahli agamanya banyak.
Kata Nabi apa? Al-amal fihi khairun minal ilm. Amal soleh di zaman sahabat itu lebih baik ketimbang mencari ilmu. Karena ahli agamanya udah banyak. Di zaman sahabat Nabi, ahli agama banyak, yang ngomongnya dikit. Nabi bilang apa? Amal soleh itu lebih baik ketimbang ilmu pada zaman itu. Wasayati ala nas zaman. Kelak akan datang satu periode bagi umat manusia. Kita sekarang ini nih. Nabi sudah mengabarkan. Apa yang dikabarkan? Kebalikan dari yang sebelumnya. Ahli agamanya sedikit, yang ngomongnya banyak. Konten kreator di mana-mana sekarang bicara agama. Kafirul khutoba'uhu qalilul fuqaha'uhu. Pengkhotbahnya banyak, yang ahlinya sedikit. Tahu Nabi bilang apa? Al ilmu fihi khairun minal amal. Ilmu di zaman itu, di zaman kita sekarang itu lebih baik ketimbang amal perbuatan. Jadi daripada ngaji satu juz di Quran, kemudian gak menambah pengetahuan, ngaji asal baca doang, ada kesempatan majlis taklim, nambah ilmu, itu lebih baik hadir di majlis taklim. Majlis taklim yang betul-betul memberikan pencerahan ilmu itu lebih baik ketimbang memperbanyak amal soleh. Karena menuntut ilmu juga amal soleh, bahkan itu asas dari amal soleh. Makanya ada ungkapan tidurnya orang berilmu itu lebih baik ketimbang ibadahnya orang bodoh. Saya ulangi ya, tidurnya orang berilmu lebih baik ketimbang ibadahnya orang bodoh. Kok bisa begitu Ustaz? Tidur kok bisa dikatakan lebih mulia ketimbang ibadah? Lihatlah, orang berilmu ketika tidur dia tahu. Ada hadis Nabi bilang, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu, dan seterusnya. Segala perbuatan tergantung kepada niat. Orang berilmu ketika tidur diniatkan apa? Dia merehatkan badannya untuk beraktivitas dan beramal soleh kembali. Tidurnya menjadi wasilah dari ibadah. Secara otomatis wasilah dari ibadah bisa bernilai ibadah juga, bisa bernilai pahala. Gara-gara dia tahu ada ilmunya tidur itu. Tidur bisa menjadi ibadah karena dia punya ilmunya. Tahu hadis itu. Orang bodoh yang sholat puluhan tahun gak tahu apa yang membatalkan wudhu, rukun wudhu juga gak tahu. Waktu sholat gak tahu kalau niat itu termasuk rukun sholat. Sholat asal Allahu Akbar, gak ada niatnya, gak tahu mana yang membatalkan, gak tahu yang namanya rukun, gak tahu yang namanya sunnah hayat, sunnah af'al, gak tahu semua itu. Sholatnya cacat, ibadah dia lakukan terus menerus, tapi ilmunya gak ada. Akhirnya apa? Sia-sia itu amal ibadah, karena tidak dilandasi oleh ilmu. Jadi beragama ini Bapak Ibu sekalian tidak cukup hanya dengan semangat beramal. Yang kita perlukan dan yang memang sangat diperlukan zaman sekarang, di samping kita beramal, kita menambah pengetahuan. Ngomong saya baru pengantar doang ngomong begini. Belum Bu, materi utamanya belum saya. Nah pertanyaannya jadi masih lanjut apa kagak ini? Iya, kerasa udah jam 11 kan? Gimana ini? Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan hal yang sangat penting karena ini syahadat kita. Dan banyak muslim di luar sana gak pada tahu itu. Syahadat kita itu berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau muslim gak meyakini ini, bakal sudah keimanannya. Ada orang yang sejak dulu bersyahadat karena ikut-ikutan doang. Kata orang tua saya harus begini, ya udah begitu. Ibu, bapak, saya mau kasih tahu, mempelajari akidah dasar, mengetahui Allah sifat-sifat wajibnya, mengetahui Nabi sifat-sifat wajibnya, mengetahui yang dasar dari akidah Islam, itu hukumnya fardu ain. Fardu ain maksudnya gimana Ustaz? Kalau bapak nggak belajar itu dosa besar. Bapak nggak sholat kan dosa besar. Jangan salah, gak pernah belajar ilmu akidah dasar dalam hidup, agama cuma ikut-ikutan doang, itu dosa besar. Bahkan boleh jadi imannya ditolak, boleh jadi. Ya masa dikasih kesempatan hidup 60 tahun, 50,
40, gak ada waktu buat belajar begituan, itu mengenal Tuhannya, gak merasa gak punya waktu. Saya udah kerja Ustaz, udah sibuk, gak ada waktu. Gak tahu malu ya ngomong kayak begitu. Sama Allah dikasih kesempatan hidup 30 tahun, gak punya kesempatan mengenal Tuhannya sama sekali. Di saat Tuhannya memberikan nikmat setiap hari, mengenal Tuhannya gak ada waktu begitu. Gak malu itu. Kenapa Allah disebut Esa? Pernah gak kita ngomong gitu? Nanya sama diri kita, saya tahu gak sebetulnya alasan kenapa saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah itu? Blank, otaknya blank. Kebanyakan isinya TikTok semua. Gak pada ngaji sih. Padahal itu syahadatnya itu. Terus kalau misalnya disuruh belajar, saya gak punya waktu Ustaz. Astagfirullahaladzim, gak punya waktu. Sesibuk apa Anda? Gak punya waktu. Saya punya majelis akidah, silakan ibu cek di YouTube. Itu kalau dihatamkan akidah Islam dari awal sampai akhir 3 hari bisa hatam. Sempatkan sehari, ya terserah berapa jam, tapi 3 hari bisa selesai. Saya bikin bukunya 200 halaman, sengaja dipermudah bagi orang-orang yang malas baca zaman sekarang. Dibaca 3 hari, 2 hari selesai. Minimal tahu itu dasar-dasar akidah Islam itu. Di YouTube cari Muhammad Nuruddin Akidah Ahlussunnah, 29 episode, tapi per episodenya pendek-pendek. Ada yang 15 menit, ada 16, karena saya tahu orang pada malas sekarang itu. Kalau yang panjang-panjang kan mereka mumet, saya kasih yang pendek-pendek. Ada lagi buku saya, judulnya itu Akidah Ringkas untuk Orang Sibuk dan Para Pemalas. Tipis, 30 halaman doang. Silahkan dibaca Bu. Minimal latihan ketemu malaikat mungkar nakir nanti soalnya. Lah ibu pas ketika sama di alam kubur yang ditanya apa coba? Yang ditanya apa? Pertanyaan pertama apa? Berapa jumlah sedekah kamu? Bukan. Anak kamu jadi apa? Bukan. Gak ditanya begitu. Yang ditanya pertama-tama itu Man Rabbuk. Tuhanku siapa? Tuhanku Instagram. Yang kerjaannya tiap hari gak pernah ngaji, baca Instagram mulu. Bisa jadi jawabannya kayak begitu. Nauzubillah. Gak pernah mengenal Tuhannya. Wajib hukumnya fardu ain Pak. Belajar akidah Islam. Saya menyampaikan silakan Pak. Karena kita nggak cukup belajar akidah semalaman kayak begini. Baik, saya ingin menjelaskan yang kedua aja, karena ini berkaitan dengan Isra Mi'raj. Kenapa Nabi Muhammad disebut sebagai utusan Allah? Kan itu syahadat kita. Tahu nggak kita selama ini kenapa beliau kita sebut sebagai utusan Allah, bukan manusia biasa, bukan tokoh sejarah biasa? Ada jawaban-jawaban kadang biasanya muncul di sebagian orang. Karena Nabi Muhammad itu orang baik, orang jujur. Tapi ngomong-ngomong banyak orang jujur juga dalam sejarah dan gak jadi Nabi itu. Iya kan? Orang jujur dalam sejarah umat manusia banyak sekali, tapi gak jadi Nabi juga tuh. Berarti kalau begitu kejujuran bukan satu-satunya bukti kenabian. Terus apa Ustaz? Nabi Muhammad jadi Nabi itu karena dia nggak tahu Ustaz, kata orang tua saya begitu. Padahal begitu kan? Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita yakini sebagai utusan Allah. Jawabannya karena beliau, sejarah hidup beliau itu berisikan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa beliau itu bukan manusia biasa. Saya beri contoh sederhana Pak Ibu. Nabi Muhammad itu gak pernah sekolah. Pernah baca biografi Nabi Muhammad, punya guru timba, belajar membaca Abatasa pernah? Gak ada kan? Kali gitu ada gurunya pendeta Nasrani atau Rabi Yahudi? Gak ada. Gak pernah sekolah, tidak pernah menulis. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la takhutuhu bi yaminik idza lartabal mubtil. Quran yang bilang Nabi Muhammad tuh enggak pernah mencatat, enggak pernah menulis, enggak pernah membaca kitab. Enggak membaca kitab, tidak menulis, tidak sekolah, tidak kuliah, tidak belajar, tidak punya guru. Ayahnya sejak kecil wafat, yatim. Masuk usia sekitar 6 tahun, ibundanya juga wafat. Diasuh oleh kakeknya 2 tahun, 8 tahun, kakeknya wafat.
orang-orang terdekat Nabi Muhammad diangkat oleh Allah sejak beliau masih kecil. Tujuannya apa? Apa hikmah terbesarnya? Orang-orang terdekat beliau diangkat oleh Allah sejak dini. Karena kalau seandainya ayah beliau menyaksikan beliau dewasa sampai usia 20 tahun aja. Misalnya bapaknya Nabi Muhammad ini hidup sampai beliau usia 20 tahun. Nanti orang akan bilang, oh Quran itu buatan hasil belajar Nabi Muhammad dengan ayahnya. Kalau Nabi Muhammad pernah membaca, pernah menulis, orang akan bilang, oh ini Quran ini buatan atau karya beliau. Karya hasil pemikirannya. Karena dia pernah sekolah, pernah belajar, pernah berguru sama ayahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang terdekat itu supaya orang-orang gak punya alasan lagi untuk meragukan risalah beliau. Jadi Nabi Muhammad kita yakini sebagai utusan Allah apa? Karena hidupnya gak biasa itu, Bu. Beliau diberikan namanya kalau dalam ilmu akidah diberikan mukjizat. Sesuatu yang tidak biasa, yang tidak bisa dimunculkan oleh makhluk. Ya kayak gini nih, Islam Miraj kayak begini, orang naik ke langit. Ada zaman sekarang astronot bisa pakai pesawat naik ke ketinggian tertentu, tapi kan nggak bisa menerima wahyu, ketemu malaikat, berkomunikasi dengan Tuhan, kemudian naik ke langit, kan nggak bisa. Hujan Pak? Hujan. Gimana ini mau lanjut apa enggak ini? Jadi Nabi Muhammad itu kita yakini sebagai utusan Allah. Kenapa? Karena beliau memiliki mukjizat atau dikaruniai mukjizat berupa hal luar biasa yang tidak bisa didatangkan oleh makhluk. Tidak membaca, tidak menulis, tidak belajar, kok bisa datang dengan Quran yang isinya adalah kisah para nabi, penjelasan surga, ya neraka, ya Bani Israel, ya Fir'aun, ya Nabi Yusuf, ya Nabi Sulaiman, ya peristiwa apalagi misalnya dalam ya keluarga Imran, Al-Imran, jadi nama surat. Yang menarik Ibu, pernah nggak lihat di Quran cerita beliau nikah dengan Sayyidah Khadijah? Ada nggak? Tidak ada. Pernah lihat ayat di Quran beliau menikah dengan Sayyidah Aisyah? Ada? Saya penulis buku. Kalau saya mau ngarang buku, namanya manusia kan pengen diceritakan pengalaman pribadinya, ya enggak? Kalau seandainya Quran itu buatan Nabi Muhammad, bukan bukti atau mukjizat dari Allah. Kalau Quran buatan Nabi Muhammad, harusnya cerita yang paling banyak disebutkan di Quran adalah kisah-kisah pribadi beliau. Benar nggak? Lah iya kan? Pernikahan itu hal yang istimewa loh, Bu. Ibu aja sampai rela ratusan juta ngeluarin kan? Duit buat anaknya kawinan itu. Kenapa? Pertanyaan sederhana ini. Kenapa di Quran nggak ada kisah pernikahan beliau dengan Sayyidah Khadijah? Hari pernikahannya kagak ada, hari wafatnya juga nggak ada. Ada ayat Quran yang bicara tentang Khadijah ketika wafat, ibunda Khadijah ketika wafat, nggak ada. Menikah dengan Saudah binti Zam'ah atau pernikahan dengan Sayyidah Aisyah dengan istri, nggak ada itu. Tahu kisah yang paling banyak disebutkan dalam Quran kisah apa coba? Kisah Bani Israel, kisah Nabi Musa. Nabi yang paling banyak disebut dalam Quran bukan Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad disebut cuma 4 kali doang. Kira-kira ini mah, kalau Quran buatan beliau, bukan mukjizat, bukan bukti itu utusan Allah gitu. Kalau Quran itu karangan beliau, masa penulisnya cuma 4 kali doang disebut, terus orang lain yang paling banyak disebut? Kan aneh. Nah, karena kita melihat fakta-fakta ini, dari mana ini manusia agung ini bisa mendatangkan informasi kayak begini? Gak pernah belajar, gak membaca, gak menulis, bahkan mengoreksi keyakinan orang agama lain. Dari mana hasilnya ini? Udah gitu ketika dibaca Quran, Nabi Muhammad gak ngaku Quran itu sebagai karyanya. Padahal Quran ini membuat takjub orang-orang Arab. Kita ini manusia kalau punya karya, terus karya kita dipuji orang, pastinya apa coba? Kita bilang, ya karya gua ini. Kan gitu ya enggak? Pengen dipuji kan? Nabi Muhammad tuh punya kesempatan itu. Quran ini dipuji banyak orang Arab, bikin orang Arab tercengang. Wih, bahasanya indah sekali ini.
tapi Nabi Muhammad gak mengaku itu sebagai karyanya. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepada. Ini sosok yang jujur, berbudi pekerti luhur, datang dengan kitab suci yang berisikan pengetahuan masa lampau, pengetahuan tentang kehidupan di masa mendatang, panduan hidup manusia. Beliau tidak belajar, tidak membaca, tidak menulis. Datang dengan bukti-bukti kenabian yang kita sebut sebagai mukjizat itu. Makanya kita simpulkan kalau begitu, ini bukan manusia biasa. Ini utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara salah satunya mukjizat terbesarnya selain Al-Quran itu adalah peristiwa Isra Mi'raj yang kita peringati pada malam hari ini. Ini saya ngomong dari tadi nih tuh, baru Isra Mi'raj disebut kan? Artinya ini baru pengantar nih. Iya kan? Kan saya belum ngomong Isra Mi'rajnya. Ngomong saya pegang Pak. Kira-kira nih kalau dulu dibersih kayaknya enak nih. Kalau mau dilanjut, maksudnya mau dilanjut apa nih? Belum selesai Isra Mi'rajnya ini, baru pengantar Pak, baru mau mukadimah doang. Kursi di sini. Tapi dulu nggak apa-apa ya. Ya. Dulu diri saya 1 jam itu. Angkel. Al-Quran tadi disebutkan oleh beliau di suratul Isra. Kenapa dimulai dengan kata subhana? Dalam Al-Quran kalau disebut kata subhana, biasanya sesuatu yang disebut itu adalah sesuatu yang tidak biasa, yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat, ada beberapa ayat Al-Quran disebut dengan kata subhana. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Termasuk bacaan doa kita juga kalau mau safar, ya kan? Nah, itu di Quran ada Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Terjemahan Indonesianya subhana itu maha suci. Karena itu lafaz bahasa Arab yang intinya adalah kita menyucikan Allah dari segala hal yang tidak layak. Barangkali ada orang, kan di zaman Nabi ketika beliau mengalami Mi'raj kemudian turun, orang kan mendustakan. Ini berita bohong, Muhammad begini, ya kan? Nah, kita berucap subhana itu artinya apa? Karena kita harus tahu yang dialami oleh Nabi Muhammad ini bukan beliau yang berjalan, tapi beliau diperjalankan oleh kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari apa yang dituduhkan oleh orang-orang kafir itu. Subhana dalam Quran tadi kita sebut Maha suci Allah yang menundukkan alam semesta ini. Siapa yang bisa menundukkan alam semesta ini kecuali Tuhanmu? Iya enggak? Disebutkan kata subhana, biasanya sesuatu yang disebutkan setelahnya itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Allah mengabarkan peristiwa agung yang dialami oleh Nabi kita, supaya orang gak ragu gitu loh. Kalau Nabi Muhammad yang berjalan emang gak bakal bisa, namanya manusia normal. Bagaimana ceritanya bisa pergi ke langit? Terus ada riwayat-riwayat menyebutkan beliau itu pergi ke langit pasti dengan sendalnya. Sendalnya itu dipakai ke langit itu. Manusia normal gak bakal ada yang seperti itu. Memang iya. Makanya Allah sebutkan dalam Quran, Maha suci Allah alladzi asra bi abdihi, yang memperjalankan. Bukan beliau yang berjalan, beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau sudah bicara kekuasaan Allah tidak ada batasnya. Jadi supaya kita tahu bahwa beda antara dongeng, khurafat, cerita legenda masyarakat dengan mukjizat, bedanya begitu Pak. Kalau dongeng, khurafat, cerita-cerita kayak tadi itu, ayah sumber bolong, terus ngesot, jirok, saya nggak tahu jirok itu apa ada apa enggak sih sebenarnya? Jirok itu, ya Allah alam. Tapi kan kita kalau nggak percaya juga nggak apa-apa. Peristiwa beliau diangkat ke langit, kemudian disambut oleh para malaikat. Kemudian beliau berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Udah gitu di Quran itu disebut kata lailan. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan.
Disebut kata lailan, banyak ulama menjelaskan lailan dalam bentuk nakirah itu untuk menunjukkan sebagian malam, sekejap malam. Bukan satu malam penuh Isra Mi'raj itu. Sekejap malam, sebentar doang sebetulnya. Tapi waktu sebentar itu bisa menembus batas ruang dan waktu yang tidak biasa. Orang Mekah kalau mau ke Masjidil Aqsa minimal 1 bulan naik onta. Beliau bisa dalam sekejap malam, udah gitu ke langit pula. Menurut ukuran normal, manusia biasa nggak akan ada yang bisa melakukan itu. Memang iya. Makanya Allah memulai kisah tentang perjalanan Nabi Muhammad ini dengan kata subhana untuk menunjukkan bahwa sesuatu yang disebutkan dalam Quran ini, dalam peristiwa ini, bukan sesuatu yang biasa. Itu hanya bisa dilakukan oleh kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhana. Jadi kata subhana itu sebetulnya tujuannya diantaranya meyakinkan kita bahwa apa yang disebutkan dalam ayat tersebut itu bukan perbuatan manusia, melainkan adalah perwujudan dari kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita bisa tahu bahwa mukjizat Nabi, hal-hal ajaib yang diterima oleh Nabi, semua Nabi, Nabi-Nabi terdahulu itu juga punya mukjizat. Cuma peristiwa Isra Mi'raj ini adalah min khosais Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kekhususan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sebagian riwayat disebutkan Nabi-Nabi terdahulu itu mengalami Isra Mi'raj tapi manaman, bermimpi, dalam keadaan mimpi. Nabi Muhammad yaqdatan wa manaman. Jadi Isra Mi'raj terjadi 2 kali, Pak. Dalam mimpi beliau mengalami, di alam jasadi, di alam nyata beliau juga mengalami, dan itu nggak pernah terjadi pada nabi manapun sebelum beliau. Nah, supaya kita kalau baca Quran, Pak, kan zaman-zaman sekarang zaman orang tuh suka gampang banget bilang, mana ada manusia bisa membelah lautan dengan tongkat. Dongeng orang beragama itu mah. Kan begitu, Pak. Mana ada orang di masuk ke dalam goa hidup 300 tahun. Seperti surat Al-Kahfi itu kan begitu. Orang-orang zaman sekarang itu bilang aja, Pak, dongeng gitu. Gak masuk akal katanya. Bahasa mereka apa? Gak masuk akal. Kalau kita menceritakan hal-hal yang luar biasa kayak gitu, jawaban mereka apa? Gak masuk akal. Jadi saya belajar filsafat, belajar ilmu logika, menulis buku ilmu logika 600 halaman. Saya mau bilang, hal-hal ajaib, hal-hal yang tidak biasa, seperti membelah lautan dengan tongkat, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, atau termasuk Isra Mi'raj, itu bukan sesuatu yang gak masuk akal, Bu. Itu sesuatu yang dimungkinkan oleh akal, tapi bertentangan dengan kebiasaan. Bukan gak masuk akal. Menurut akal kita bisa, apalagi Allah kan ada di balik semua itu. Allah punya kekuasaan mutlak atas makhluk-makhluknya. Ya apa yang mustahil? Akal kita memungkinkan. Ada orang dibakar dengan api tapi tidak terbakar. Menurut akal itu mungkin, tapi menurut kebiasaan itu nggak mungkin. Menurut kebiasaan, bukan menurut akal. Jadi jangan bilang kalau ada cerita mukjizat atau karomah para wali itu gak masuk akal. Bukan gak masuk akal, emang akal yang terbatas, kamu gak bisa mencerna itu. Dia masuk akal dalam arti mungkin secara akal, tapi itu bertentangan dengan kebiasaan. Sesuatu yang bertentangan dengan kebiasaan bukan berarti gak masuk akal. Beda 2 hal antara hukum akal dengan hukum kebiasaan. Menurut kebiasaan, kalau saya haus, dan emang saya haus, saya pengen minum makanya. Menurut kebiasaan, kalau orang haus kemudian minum, dahaganya hilang, benar gak itu? Oke, sekarang kalau kita bilang, kan mungkin gak bagi Allah ada orang kehausan minum air tapi dahaganya gak hilang? Mungkin atau enggak? Ya sangat mungkin lah. Yang kita katakan secara akal. Secara akal mungkin gak? Ya mungkin. Yang dibilang gak mungkin itu berdasarkan kebiasaan. Mukjizat para nabi itu semuanya itu sesuatu yang bertentangan dengan kebiasaan, bukan bertentangan dengan akal. Nih Pak, sesuatu itu bertentangan dengan akal kalau begini. Saya bilang nih,
ini adalah air tapi ini juga sekaligus tanah. Masuk akal nggak itu omongan itu? Bisa nggak saya bilang ini, Bu, ini lihat nih, ini adalah air sekaligus ini adalah tanah. Masuk akal gitu omongan itu? Ada kayak gitu ada. Bisa gitu diterima itu pernyataan. Ini adalah gelas sekaligus bukan gelas. Itu omongan masuk akal itu? Itu gak bisa diterima oleh akal sehat kita, ya kan? Itu gak masuk akal tuh kayak gitu tuh. Bertentangan dengan hukum akal. Ini adalah peci sekaligus bukan peci. Bisa terima itu? Gak masuk akal lah. Ini peci, Ustaz. Kok bisa dibilang ini adalah peci sekaligus bukan peci? Itu gak masuk akal. Itu contoh pernyataan gak masuk akal. Saya adalah Nuruddin, tapi saya juga bukan Nuruddin. Hari saya ngomong naon kayaknya. Itu gak masuk akal, Bu. Gak masuk akal. Itu gak masuk akal. Mukjizat Nabi itu bukan gak masuk akal. Dia bertentangan dengan kebiasaan normal, tapi nggak bertentangan dengan akal. Loh kenapa Ustaz? Kenapa mukjizat harus bertentangan dengan kebiasaan? Ya supaya jadi bukti bahwa itu perbuatan Gusti Allah gitu loh. Paham nggak Pak? Supaya jadi bukti bahwa orang yang mengalami peristiwa itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan manusia biasa. Coba bayangkan Ibu, kalau saya nih, nauzubillah, ini contoh aja, saya atau orang lain katakan, aku sebagai nabi. Terus kita nanya, apa bukti kalau kamu itu nabi? Kemudian dijawab, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan Habib. Marhaban, marhaban, tafadhal. Tafadhal. As'al bil Quran. Kalam bil Arabiyyah wal Injiliyyah wal Injiliyyah. Jazakallahu khairan. Tafadhal, tafadhal. Jadi Bu, aduh saya berdiri lagi ini Habib ceritanya ada Habib. Saya mana tadi? Hukum akal, hukum kebiasaan. Jadi mukjizat para nabi itu sesuatu yang bertentangan dengan kebiasaan. Gak biasa itu. Kenapa? Karena supaya jadi bukti bahwa orang yang mengalami itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan manusia biasa. Kalau ada orang mengaku sebagai nabi, saya utusan Allah. Buktinya apa kalau kamu utusan Allah? Buktinya saya bisa mengawini 4 perempuan. Ya, banyak orang bisa juga. Itu biasa aja gitu kan? Ya kan? Apa buktinya kalau kamu nabi? Oh, bukti saya nabi, saya bisa membuat ayam itu berkokok. Lah, emang tiap hari ayam berkokok? Saya adalah utusan Allah, dan bukti saya utusan Allah, saya bisa menghasilkan uap dari langit. Nah, tiap hari juga emang ada awan kan? Kalau mukjizat itu hal yang biasa-biasa aja, orang gak bakal yakin gitu loh. Makanya mukjizat dibuat itu istimewa dan luar biasa. Makhluk gak ada yang bisa. Supaya apa? Supaya kita yakin bahwa orang yang memunculkan mukjizat itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan peristiwa luar biasa yang dialaminya menjadi bukti bahwa dia memang benar-benar utusannya, bukan sebatas manusia biasa saja. Dan Nabi kita Muhammad SAW punya banyak sekali mukjizatan. Isra Mi'raj hanyalah salah satu dari sekian banyak mukjizat beliau itu. Mari Bapak Ibu semuanya kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan guru-guru kita dijaga, mereka diberkahi hidupnya. Ibu-ibu semuanya, anak-anak ibu semuanya, mudah-mudahan menjadikan anak-anak yang soleh dan soleha, bermanfaat untuk agama, nusa dan bangsa. Kita doakan mudah-mudahan sebagaimana Allah sudah mengumpulkan kita sekarang di malam ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di alam surga nanti. Jangan lupa doakan saya, jangan lupa doakan guru-guru kita. Kita baca Al-Fatihah untuk kebaikan hidup kita di dunia dan di akhirat. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.